Oke, kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik. Pak Taufan, halo Iya, selamat ya. pagi. Salam sehat Pak Taufan. Pagi. Ya, Pak Ya, Taufan, kita makasih. pengen tahu dulu dong Pak, kemarin kan pihak Komnas HAM sudah bertemu dengan tim forensik ya yang pertama kali kemudian mengotopsi jenazah Brigadir J. Hasil pertemuan itu bagaimana Pak? Iya, ada keterangan yang berbeda dengan yang informasi kami dapatkan dari keluarga. Oke. Itu nanti kita uji lagi kan dengan yang ekskumasi nanti kan. Oke, jadi tim forensik Sama waktu kami itu panggil lagi mengatakan ada ahli seperti apa lain. Pak? Untuk misalnya luka-luka yang ada di tubuh dari Brigadir J itu seperti apa? Ya, ada yang itu luka dari pecahan rekoset ya. Misalnya yang di mata itu dari rekoset. Kemudian kaki, yang di kaki itu memang SOP untuk penyuntikan formalin. Dan sudah kami cross check juga pada satu ahli lain, memang kalau jenazah mau dikasih formalin memang kakinya itu disayat untuk ditusuk disuntikkan cairan formalin. Itu kan versi mereka kan. Walaupun ada yang sudah kami cek pada pihak ketiga, second opinion kami. Yang tadi kaki itu memang begitu ya. Tapi ya ekshumasi dan pendapat ahli lain akan kami panggil. Kami akan siapkan satu ahli lain lagi untuk menambah keyakinan kami tentang kesimpulan. Untuk soal perbedaan Pak Taufan ya, dari tadi Pak Taufan menyebutkan ada perbedaan gitu. Apalagi yang diungkap atau apalagi yang terungkap setelah hasil pertemuan kemarin Pak? Contoh ya tentang apa itu ya, kuku ya. Kalau itu keluarga juga nggak pernah bilang itu. Itu nggak tahu dari mana munculnya itu ada kuku yang dicabut. Oke. Karena penjelasan keluarga kepada kami juga tidak ada tentang kuku yang dicabut. Jadi ya tidak heran juga kalau kami cross check ke dokter forensik yang memang itu tidak ditemukan. Tapi beredar di publik kan ada kuku yang dicabut. Iya. Itu mirip kasus EPI lah itu dulu. Siapa yang munculkan itu? Terus sebetulnya dari awal sampai akhir itu nggak ada ditemukan itu. Oke. Nah, mungkin untuk Di tengah jalan ada yang memunculkan isu kuku dicabut kan begitu. Oke, itu ada satu soal kuku begitu ya yang tidak ada di laporan keluarga dan kemarin juga di Iya. Komnas HAM sudah menyampaikan meng-cross check itu ke tim forensik. Nah, yang soal tadi formalin Pak gitu, mungkin awam juga nggak ngerti begitu ya Pak Taufan. Kepentingannya apa ketika dimasukkan formalin begitu Pak? Ada tujuan tertentu nggak Pak? Ini kan jenazahnya mau dikirim pulang. Kemudian kan pada kelompok masyarakat tertentu dia kan tidak langsung dikebumikan. Oke. Keluarga ini justru ketika di Jambi pun menambahkan lagi formalin. Itu biasa, saya orang Batak, saya tahu itu bagaimana di masyarakat kami yang mungkin sampai seminggu kemudian baru dikebumikan itu memang ditaruh formalin. Nah, prosedur menyuntikkan formalin itu memang bagian kakinya itu digores untuk disuntikkan dari situ. Oke. Karena kan sudah meninggal. Ya, hanya untuk tujuan pemakaman begitu Pak ya? Formalin. Iya, yang formalin. Penyuntikan formalin. Oke, baik. Saya mau minta keterangan dari Bang Nelson. Bang Nelson, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Taufan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh tim forensik soal luka-luka yang ada di tubuh dari Brigadir J ini, tanggapan dari pihak kuasa hukum gimana? Baik, terima kasih. Ini dia dari hasil investigasi yang kami lakukan khususnya sejak awal. Oleh karena itu, momen-momen penting dimulai dari mana? Inilah supaya tidak ada kontradiktif, termasuk pengisian formalin, kuku-kuku, luka lebam, yang di sayat, di mata, di bibir, di hidung. Nah, ini semua yang sudah kita sampaikan bukti-bukti tersebut kepada Mabes Polri. Jadi kami akan mengatakan kalau pada waktunya sudah harus kita serahkan sepenuhnya kepada tim ahli, kepada tim forensik yang kita percayakan, yang kita tunjuk. Tidak ada lagi perlu kita bahas sebenarnya. Saya rutin sering untuk memformalin mayat di kampung kita itu. Gak ada harus kita lubangi, tinggal suntik.
Intinya hanya satu, ketika dari seperti dikatakan Pak Damanik tadi, kalau memang sudah dilakukan Polri, kebiasaan suatu tradisi budaya di dunia Batak, kalau ini bermalam maka mayat-mayat tadi menunggu keluarga, adat istiadat acara, maka mutlak diformalin. Tidak masalah orang mampu atau tidak. Karena adat, kebiasaan yang nggak bisa dipungkiri. Oleh karenanya, nanti akan lebih jelas. Sorry kalau saya katakan mayat itu sudah 2 kali diformalin. Tambah lebih awet dia. Kalau kita mau buktikan sejarah, mari. Raja Firaun aja ribuan tahun, jutaan tahun masih ketemu. Masih bisa. Tinggal tim forensik kita sudah minta kepada mitra-mitra, kepada rumah sakit yang kita percayakan. Mari kita lihat bersama-sama besok. Kebenaran ini harus dibuktikan, ditegakkan untuk tidak salah tafsir. Dan tentunya baik kuasa hukum maupun keluarga besar Kuta Barat Simanjuntak dimanapun berada dapat menerima kenyataan itu atau memang kasus ini ada yang harus diselesaikan. Demikian. Oke, jadi Bang Nelson ini masih meyakini sampai saat ini kita berdialog pagi hari ini bahwa Brigadir J ini memang mengalami penganiayaan hingga ada dugaan pembunuhan berencana. Itu yang ingin Anda sampaikan, Bang Nelson. Dari awal kita katakan ini bukan peristiwa tembak-menembak. Ini dia ya. Kalau penganiayaan, perencanaan yang berat atau apapun namanya, tentunya di samping alat penegak hukum, bagaimana proyektil, peluru, senjata, lokasi, tempat duren 3, ini semua alat bukti yang cukup banyak. Saksi-saksi, CCTV, dan inilah keluarga besar, termasuk tim penasihat hukum harus meminta bukti-bukti konkret, realisasi, penyelesaian. Demikian. Oke, saya mau balik lagi ke Pak Taufan. Pak Taufan, dari penuturan kemarin tim forensik, mungkinkah juga dijelaskan sebenarnya luka apa dan luka di bagian mana yang akhirnya menyebabkan kematian korban, Pak? Iya, kalau menurut mereka sih dari yang tembakan di kepala dengan dada ya. Tapi sekali lagi saya katakan, benar itu yang dikatakan Pak Kuta Barat ya. Ini belum final, makanya saya katakan keterangan mereka itu kami ambil sebagai pendapat dari forensik. Walaupun kami juga harus menghormati ya. Forensik itu terdiri dari dokter-dokter yang juga mereka tidak saja sebagai aparat kepolisian punya etika, tapi sebagai dokter juga mereka terikat pada etika ya. Nah, tetapi kan kita bandingkan dengan informasi, data yang pertama sekali kami dapatkan juga justru dari keluarga. Kami mulai dari keluarga. Kami tanya pada seluruh keluarga yang ada di situ, keterangan mereka ketika menyaksikan jenazah itu. Dari mulai datang sampai kemudian mereka kebumikan. Gitu. Kan ada jeda waktu itu, ada senjang waktu tertentu ya. Itu kita tanyakan. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnya. Foto, video yang diserahkan oleh keluarga itu pada kami. Ini satu keterangan yang kami dapatkan. Kami konfirmasikan dengan ahli kami. Kami mengundang ahli kami yang biasa kami panggil untuk memberikan pendapat. Ya. Kemudian setelah itu kami panggil dokter forensik ini untuk menjelaskan semua secara detail. Menurut mereka kan begitu. Masih ada 2 lagi yang kami akan gunakan untuk kami punya pendapat final. Pertama, kami akan mengambil satu ahli lagi yang lebih senior, kami sedang upayakan sekarang, dan tentu saja yang besok akan dilakukan, ekshumasi. Komnas akan hadir di situ dengan tim kami, kemudian dari seluruh itulah kemudian kita bisa berkesimpulan. Yang juga tidak kalah pentingnya, ini sebagai contoh ya, kan ada dari kesaksian keluarga dan tadi saya katakan dari forensik itu, kan ada lubang-lubang yang ditemukan ya, karena peluru itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan jejak dari peluru yang bersarang di tubuh korban ini. Dalam hal ini Brigadir Yosua itu. Itu untuk menemukan ini peluru jenis apa. Kalau kita tahu nanti jenisnya apa, maka kita bisa melacak juga ya, dari senjata jenis apa itu didapatkan. Kalau senjata jenis apa didapatkan, maka lebih mudah lagi untuk mendapatkan siapa sebetulnya pelakunya.
Begitu. Jadi sementara ini kami belum mau berkesimpulan ya, mengenai apa sebetulnya yang terjadi ini, karena belum final. Yang kedua, kesimpulan kami tentang jenazah ini nanti itu akan berkait dengan peristiwa-peristiwa ini. Kalau kita mau urut siapa pelaku, apa motifnya, dan tentu saja yang lebih jauh dari itu adalah keinginan dari keluarga terutama dan masyarakat secara luas. Bahkan dari Presiden sendiri memberikan atensi, kami beberapa kali dikomunikasi tentang itu ya, mengenai kebenaran sesungguhnya dari peristiwa ini. Itu yang penting sebetulnya. Karena ini akan menjadi titik terang tentang keadilan yang tadi dikatakan oleh saudara saya Pak Huta Barat tadi. Saya kira demikian yang kita mau ya. Tapi saya sekali lagi tidak bisa menafikan juga. Sekarang ini sudah beredar berbagai versi ya, seolah-olah sudah jadi kesimpulan. Padahal sebetulnya itu belum merupakan kesimpulan apapun. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa ini dimulai dari kekeliruan ya. Kita harus katakan itu, dan saya sampaikan juga pada pihak Mabes Polri ketika berkunjung ke Komnas HAM, saya katakan ini justru dimulai dari kekeliruan sejak awal, komunikasi publik yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat, dan yang paling ujungnya adalah ketidakpercayaan. Itu yang menjadi tantangan besar sebetulnya bagi tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri itu. Maka tugas besar mereka adalah memastikan sesuatu kebenaran yang sama seperti diinginkan oleh Komnas HAM, pihak pengacara, dan terutama saja pihak keluarga yang berkali-kali menyampaikan pada kami. Baik, ya Pak Tovan, nanti saya akan tanyakan mengenai kebenaran itu. Betul, ya oke. Kita paham, tapi begini Pak, nanti yang ingin kita berdua tanyakan adalah apakah kemudian kemarin tim forensik sempat menyimpulkan bahwa kematian dari Brigadir Yosua ini karena tembakan, penganiayaan atau seperti apa? Jawabannya nanti ya Pak Tovan ya, saat lagi kita akan hadirkan diskusinya untuk Anda. Tetap bersama kami. Ya, sebelum ke Pak Wahyu, saya mau ke Pak Tovan sedikit saja, mungkin singkat saja Pak Tovan. Jadi kemarin tim forensik sempat menyebutkan bahwa kesimpulan sementara ya dari tim forensik ketika pertama kali mengotopsi jenazah Brigadir Yosua ini, penyebab kematian itu karena tembakan, seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Itu betul? Itu versi kami sementara. Kalau versi forensik itu keputusan final mereka. Kita hormati itu sebagai satu kesimpulan mereka. Itu menurut mereka ini disebabkan oleh dua tembakan ya, terutama di bagian kepala dan di dada. Itu menurut versi mereka. Oke, jadi nanti Komnas HAM, kami yang harus uji lagi. Oke, Komnas HAM nanti akan melakukan penyelidikan tersendiri ya Pak ya. Artinya kan keterangan yang didapatkan oleh pihak tim forensik seperti itu. Saya mau ke Pak Wahyu kalau gitu. Pak Wahyu, tadi kan Pak Tovan mengatakan bahwa sejumlah luka misalnya di wajah dari Brigadir Yosua ini karena proyektil peluru, kemudian yang di bagian kaki ini karena harus dilakukan suntikan formalin. Temuan dari Kompolnas sama seperti itu atau bagaimana Pak Wahyu? Jadi saya ingin jelaskan perbedaan posisi Kompolnas dan Komnas HAM. Komnas HAM sesuai kewenangannya memang bisa memanggil, bisa memeriksa karena punya kewenangan penyidikan. Kami kewenangannya ada di pengawasan. Apa yang disampaikan Pak Damarik tadi, kami juga memperoleh informasi itu, tetapi posisi kami akan mengklarifikasi terutama karena itu ranahnya penyidik. Penyidik sudah melakukan penggalian, sekarang yang kita lakukan agar ini firm betul, karena reaksi publik di luar itu sangat skeptis terhadap apa yang dilakukan Polri dan Polres sebagai Polri, maka kami mendorong agar proses ini segera dilakukan dengan cepat, jangan berlarut-larut, karena akan menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. Betul kata Pak Damanik, awal mulanya karena informasi publik itu kemudian berkembang menjadi spekulasi, dan sekarang sudah banyak pengamat, banyak ahli, yang ahli maupun yang tidak semuanya berkomentar. Kami firm pada apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri menggunakan scientific crime investigation, kemudian statement dari Pak Presiden untuk tidak ditutupi, sehingga ekshumasi besok dan otopsi ulang besok itu dengan melibatkan pihak luar itu merupakan hal yang menurut saya perlu didorong dan didukung. Karena kalau dari sisi normatif, sebetulnya teman-teman Polri yang kemarin paparan ke Komnas kami kan secara expert sudah punya kredibilitas dan punya reputasi. Tetapi karena reaksi publik seperti itu, dan itu tugas Kompolnas untuk mewujudkan agar harapan Pak Presiden untuk tidak ada keraguan-keraguan lagi itu harus kita dorong betul. Besok itu kan selain dari internal Polri, Pusdokes kan juga dari teman-teman profesi kesehatan dari TNI, dari SDM, kemudian dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Saya kira ini akan menjadi mata yang banyak untuk proses besok,
Dan dengan begitu tidak boleh lagi main-main. Saya setuju dengan tadi kata Pak Nelson, sekarang serahkan ke ahlinya, kita awasi. Kalau sudah banyak yang mengawasi, tidak mungkin lagi berani nggak rasional. Kalau selama ini kan masih ada dugaan Polri ini nutup-nutupi, Polri ini bermain ada yang disembunyikan. Nah, kita sekarang sudah mulai terbuka, kita dorong terus agar ini cepat, karena sudah hampir 3 minggu masalah ini berlarut-larut, apalagi dibandingkan dengan kejadian di Semarang yang dengan cepat tidak ada saksi, hanya dengan CCTV aja langsung ketangkap. Ini kan jadi tidak bagus untuk Polri dengan institusi yang anggota begitu besar, dengan tugas negara yang begitu berat. Kan teman-teman di Polri itu harus kita support juga kita support mentalnya, kita support optimismenya bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas, sehingga nanti tidak muncul lagi hal-hal yang untuk institusi nggak bagus. Nah, Komponas ada pada posisi pengawal ini semua. Kami terima kasih kepada Komnas HAM yang sudah bersedia di luar, dan secara intens, apalagi tadi dengan tambahan ahli tadi yang disampaikan Pak Daming, saya kira akan melengkapi apa ini, sehingga tadi harapan dari Pak Nelson bahwa kita mau bicara dengan data, dengan fakta, dengan para expert itu jangan nanti benar-benar menjadikan kasus ini terang benderang, karena itu tujuan akhirnya. Ya. Baik, Pak Wahyu, kalaupun misalnya ada hambatan seperti apa yang mungkin Kompolnas identifikasi? Karena kan semangatnya sudah sama, Polri sudah punya tim Satgas, Presiden juga sudah menginstruksikan, Komnas HAM dilibatkan, beberapa stakeholder juga sudah dilibatkan. Artinya semua ingin terang benderang gitu. Tapi mungkin nggak masih ada hambatan yang terjadi gitu Pak dalam penyelidikan proses kasus ini? Hambatan pertama itu pada masalah struktural psikologis, di mana yang diperiksa dan yang meriksa kebanyakan anak buahnya Kadipropam, Karopaminal maupun Kapolres. Dan itu sudah diatasi dengan menonaktifkan para pejabat tersebut. Artinya hambatan struktural psikologis itu sudah dieliminasi. Nah, hambatan berikutnya adalah bagaimana menjawab keraguan publik. Dan sudah dijawab dengan melibatkan teman-teman dari luar yang selama ini tidak pernah. Otopsi itu kan sebenarnya ahlinya para teman-teman fraksi kedokteran di Polri, tetapi sekarang melibatkan dari pihak luar. Dan saya kira ini kan harus kita apresiasi karena langkah-langkah ini ya. Hambatan berikutnya yang sudah pasti muncul tentu hambatan teknis, seperti misalkan ini mayat sudah terlalu lama dan sebagainya. Nah itu kompetensi itu ada pada teman-teman di forensik kepolisian, maupun hambatan lain adalah dugaan mengenai ada rekoser dan sebagainya. Itu nanti teman-teman dari uji balistik. Saya kira pada posisi ini kita harus mendorong pembuktian ini dengan bantuan secara saintifik, sehingga keraguan itu juga dijawab dengan seperti saya meng-highlight statementnya dari Kadis Humas. Penyidik nanti itu ada 2 pertanggungjawaban. Satu pertanggungjawaban yuridis, aturan KUHAP dipenuhi, SOP dipenuhi, perundangan dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban akademik atau keilmuan. Ini pertarungan besar. Kalau kita sudah bicara fakta dan ilmu itu bicara saintifik, bicara ini memang benar. Tadi Pak Daman kan bilang kalau ketemu jenis pelurunya maka ketemu. Itu kita lacak semua yang dari kami berharap kalau memang ada pembunuhnya ya hukumnya dihukum apapun jabatannya, jangan sampai nanti dilindungi karena institusi ini yang lebih penting. Nah, justru pengungkapan ini menjadi kami kewenangan kami untuk mendorong terus sehingga Pak Kapolri juga nggak usah takut-takut kalau harus bertindak yang mungkin tidak menyenangkan atau pada beberapa pihak atau beberapa kelompok. Karena Pak Kapolri sudah bilang usut tuntas, kemudian kepercayaan publik kepada Polri jangan sampai runtuh, jangan muncul keraguan publik. Saya kira semua harus mendukung. Terima kasih kepada Pak Nelson, Komnas HAM, kemudian mungkin pihak-pihak lain yang ikut mendorong dan mengawasi kasus ini. Oke, baik. Sedikit saja ke Pak Taufan. Pak Taufan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bila memang ada hambatan dan itu yang ditemui di lapangan? Maksudnya dari Komnas? Iya. Kami nggak sampai hari ini ya, alhamdulillah belum menemukan itu, dan itu komitmen yang saya minta dari awal. Jadi ketika Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab, Pak Irwasum sebagai ketua tim khusus itu dan jajaran yang datang ke Komnas HAM, saya dari luar kota itu harus pulang lebih cepat gitu. Padahal tugas saya di luar kota juga penting. Jadi saya katakan, saya minta jaminan transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Karena saya juga dikontak oleh pihak kepresidenan untuk Komnas HAM betul-betul terlibat. Awalnya kan sebetulnya jujur saja saya katakan, saya waktu itu lebih mempercayakan Kompolnas
Karena ini kasusnya adalah tembak-menembak di antara polisi, seperti Ya. yang dijelaskan pada awal. Tetapi karena kita mempertimbangkan soal fungsi Komnas HAM juga sebagai lembaga eksternal pengawas kepolisian, Oke. dan tentu saja ya keadilan bagi keluarga dan publik itu, maka kemudian Komnas HAM memutuskan untuk terlibat di dalamnya. Oke. Tapi dengan kepastian jaminan tadi, dan itu diberikan pada kami kemarin juga. Maka kenapa, kan ada pertanyaan, kenapa Pak Irwasum harus mengantarkan itu? Beliau katakan pada saya, ini untuk memastikan pada Anda sebagai ketua, Bapak sebagai ketua, bahwa saya sungguh-sungguh untuk memenuhi komitmen itu. Oke, saya bilang, saya terima kasih banyak, saya mengapresiasi itu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah belum ada hambatan-hambatan, tetapi kalau ada pasti kami akan teriak tentang itu. Oke, baik. Apalagi kami terus juga berkoordinasi dengan pihak kepresidenan. Baik, baik Pak Taufan, saya mau ke Bang Nelson kalau gitu. Bang Nelson, saya ingin mendalami lagi soal adanya dugaan pembunuhan berencana yang tadi sempat disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Ini selain bukti foto dari sejumlah luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua, bukti apa lagi yang kemudian dimiliki oleh tim kuasa hukum? Misalnya bukti elektronik begitu? Baik. Ada beberapa poin saya mencoba menyimpulkan sementara supaya ada final untuk giat ini. Pertama, terima kasih untuk media, khususnya TV One. Dan dunia sudah melihat Indonesia terang benderang. Tidak ada lagi fenomena bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini yang pertama kita melihatnya. Dan berarti tentunya ini harus tuntas. Yang kedua adalah goodwill. Goodwill ini adalah peran pemerintah. Kembali kami ulangi, kami kutip pernyataan kepala pemerintah, kepala negara, usut tuntas. Melalui siapa? Tentu melalui alat penegak hukum lainnya yang ada di Republik kita yang sudah given. Oke, Bang Nelson. Baru kita masuk ketiga punishment reward. Ya, ini Oke, harus Bang jalan. Nelson, mohon maaf, Keempat, saya potong ya. Bang Nelson karena waktu kita terbatas, durasi yang terbatas, langsung to the point saja, Bang Nelson. Karena kemarin kuasa Baik. hukum menyebutkan bahwa Brigadir Yosua ini sempat mendapatkan ancaman pembunuhan. Itu betul atau tidak? Singkat saja, Bang Nelson. Sebagaimana biasa, bahan, bukti, foto, dokumen sudah kami sampaikan. Apa yang kami harus ulang-ulang lagi? Apa yang harus di-recovery? Kita serahkan tupoksi berikutnya. Kita sudah bermohon surat 2 hari yang lalu ke 12 institusi untuk melakukan permohonan kita prarekonstruksi, otopsi, dan tentunya rekonstruksi ulang di lokasi. Ini sudah ke semua lembaga loh. Oke. Jadi apa harapan kita? Semua sudah given di dalamnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nelson. Pak Wahyu juga terima kasih, Pak Taufan juga terima kasih. Kita tunggu ya nanti proses penyelidikan agar Baik. kasus ini terang benderang. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, selamat beraktivitas, salam sehat selalu.